salat merupakan tiang dari agama. Khanifillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita sadari, kita gambarkan saja bagaimana kalau kemudian Islam ini ibarat sebuah bangunan, sebagaimana Rasul menggambarkan bunyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti, ya. Jadi Rasul mengatakan bunyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun dengan lima dasar, yaitu dengan 5 perkara. Nah, kalau kita ibaratkan Islam ini adalah sebuah bangunan, maka tentunya kita akan melihat bahwa Rasul mengatakan Rasul amri al-Islam. Pokok sebuah perkara, pokok setiap perkara itu adalah Islam. Wa umuduhu as-shalah, dan kemudian tiangnya itu adalah salat. Maka bayangkan kalau bangunan, kita saksikan ada bangunan tanpa tiang, kira-kira apakah itu wujud bangunan? Kalau kita melihat ada bangunan kok tanpa ada tiang-tiang, ada pilar, apakah ketika ada atapnya bisa menopang atap yang ada di atas? Atau bahkan mungkin bisa menjadi sebuah kepantasan di dalam bangunan itu tadi, bahwa itu adalah wujud dari bangunan ruang yang akan ditempati sebagai tempat ya orang-orang berteduh atau orang-orang tinggal di situ. Ibarat rumah. Apakah mungkin kalau rumah itu dibangun tanpa adanya tiang? Lalu bagaimana kalau tiang itu roboh? Apakah itu sudah masih disebut dengan wujud bangunan? Perhatikan di sini. Maka kalau kita hanya tersisa di dalam diri kita hanya syahadat saja, kita bersyahadat iya kepada Allah, kita bersyahadat kepada Rasulullah iya, syahadat masih, berarti pondasinya masih ada. Ternyata tiangnya tidak ada, apakah masih disebut dengan bangunan rumah? Apakah yang demikian ini masih kita gambarkan itu adalah utuh sebagaimana bangunan yang ada? Maka tentu bukan. Nah ini kita harus tahu. Dan bahkan Rasul mengatakan dalam riwayat Al-Baihaqi, beliau mengatakan as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang bagi agama. Salat adalah pilarnya bagi bangunan agama Islam. Paman aqamaha, barang siapa yang menegakkan tiangnya, faqad aqamaddin, sungguh dia telah menegakkan agama tadi. Sungguh dia telah menegakkan tiang pancang dari dinul Islam. Wa man tarakaha, barang siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamaddin, sungguh dia telah menghancurkan, sungguh dia telah merobohkan dari bangunan tadi. Bangunan apa? Bangunan Islam. Bangunan agama Islam telah dirobohkan karena apa? Salatnya ditinggalkan. Kemudian yang kelima adalah merupakan wasiat Rasulullah SAW yang terakhir, yaitu tentunya adalah kepada para sahabat secara khusus, ya umumnya kepada kita semuanya. Rasul berwasiat as-shalah, ya, as-shalah, yaitu berwasiat dengan wasiat salat. Supaya apa? Supaya kita benar-benar memperhatikan dari waktunya, dari syaratnya, dari rukunnya. Maka kalaulah Rasul memberikan perhatian yang khusus bahkan menjelang wafat beliau, kalau orang mungkin udah nggak ingat dengan perkara akhirat, mungkin yang bisa dijadikan ingatan adalah mungkin bagaimana luasnya sawah yang di sana, kemudian siapa yang akan mengurusi, atau bahkan mungkin uang tunjangannya siapa yang nanti akan mengambil, atau nanti siapa ya istrinya akan mengurusi ketika dia meninggal. Tentu pikirannya ke sana. Nah, berbeda dengan orang-orang soleh, berbeda dengan Rasulullah, beliau ingat kepada sholat, bagaimana manusia ini harus memperhatikan sholatnya, sehingga akhirnya disimpulkan oleh para ulama, berarti Rasulullah SAW memberikan kepada kita sebuah wejangan untuk selalu tunduk, untuk menundukkan diri kita, menundukkan hati ini untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sholat. Kemudian yang keenam adalah dapat menghadirkan perasaan. Nah, bagaimana kita tahu bahwa pengertian dari sholat itu tadi adalah ad-du'a. Secara lughatan atau ta'rif lughatan, pengertian secara bahasa, sholat itu adalah doa. Maka manakala seorang hamba ketika dia berdoa tanpa menghadirkan hati atau hatinya lalai, tentu di situ Allah Subhanahu Wa Taala pun ya enggan untuk menerimanya. Bukan Allah itu pelit, bukan, tapi keseriusan dirinya dalam berdoa, kehadiran hati di dalam berdoa, maka tentu ini akan menentukan.
Contoh misalkan ketika kita mengatakan Allahu Akbar di dalam takbiratul ihram kita, ternyata terlintas di benak kita yang akbar itu masih ada. Siapa itu? Adalah urusanmu tuh. Hutang-hutang kamu belum selesai. Ketika subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, ketika ruku kita berusaha khusyuk dalam ruku, terlintas lagi di benak kita ada yang lebih azim. Siapa? Tuh sawah-sawah kamu yang ada di petakan sana, yang berada di kaplingan-kaplingan sana, tanah-tanah kamu yang luas, yang lebar, itu lebih azim. Setan selalu membisiki. Karena apa? Karena kita baru dengan ucapan dan gerakan, belum menghadirkan hati. Tapi kalau kita sudah benar-benar menganggap ketika Allahu Akbar semuanya ditolak, ya kecuali hanyalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian subhana rabbiyal azim, ketika kita tunduk kepada Allah dengan rukuk kita benar-benar hadirkan hati kita bahwa Allah lah yang paling azim. Maka ini adalah ya tentu akan menjadikan khusyuan ke dalam sholat kita. Maka Rasul mengatakan, diriwayatkan dari At-Tirmidzi dan Al-Hakim, Rasulullah bersabda, ud'ullaha wa antumun muqinun, ya. Dan berdoalah kalian kepada Allah wa antum muqinun, sedangkan kalian yaitu dalam keadaan yakin, bil ijabah, yaitu supaya Allah menerima doanya. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sungguhnya Allah, la yastajibu du'aan, tidak akan pernah menerima, tidak akan pernah menjawab, mengabulkan doa min qalbin, ya, ghafilin lahin, yaitu dari hati yang ghafil, yang lalai, lahin, dan juga lupa. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, ya innallaha, ya annallaha la yastajibu du'aan, sungguh Allah tidak akan pernah menerima doa, tidak akan pernah mengabulkan doa min qalbin, dari hati yang apa? Ghafil, hati yang lalai, lahin, dan juga lupa terhadap apa yang sebenarnya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya mengikuti lisan, akhirnya ya hanya mengalir begitu saja. Maka kalau kita berdoa jarang dikabulkan, atau bahkan mungkin lama dikabulkannya, bisa jadi kurang serius kita dalam memohon, kurang serius kita di dalam meminta. Bagaimana Rasulullah SAW di dalam kondisi yang sangat genting ketika perang Badar 313 menghadapi 1000 pasukan orang-orang Quraisy. Ketika itu beliau dalam kondisi terjepit, kemudian berdoa kepada Allah dengan doa yang khusyuk, dengan doa yang benar-benar tunduk kepada Allah. Intahluka hadhil isabah, ya Allah, kalaulah isabah, kalaulah fi'ah ini, kelompok ini engkau hancurkan, ya lan tu'bad abadan, maka sungguh engkau tidak akan pernah disembah lagi, sungguh engkau tidak akan pernah diibadahi lagi oleh manusia. Maka Allah kabulkan, Allah turunkan di situ, yaitu minal malaikatil musawwimin atau minal malaikatil murdifin, yaitu malaikat-malaikat yang datang dengan berduyun-duyun, menumbangkan semua ya ego-ego kekafiran, menumbangkan semua keegoisan, kejahiliahan orang-orang musyrik ketika itu. Maka perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Ini sebuah contoh bagi kita bagaimana menghadirkan hati di dalam doa, di dalam sholat.